Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 49. Ketika dia pura-pura mendekati Sinduening untuk membantunya, Sinduening yang melihat Nurseta sudah siuman, cepat berseru, "Raden, cepat tolong Mawarsi," ia dilarikan ke hutan itu. Dia tidak sempat bicara banyak karena dia harus mencurahkan seluruh kepandaian dan perhatian untuk membela diri dari pengeroyokan yang ketat itu. Nurseta tidak menjawab, akan tetapi dia pun lari ke arah hutan sambil memegangi tombaknya. Keadaan Ki Sinduening sudah semakin gawat. Tubuhnya terasa nyeri-nyeri dan mulai lemas karena tadi dia mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan pengeroyok yang amat banyak itu. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan muncullah 12 orang prajurit, yaitu pasukan yang menjadi nak buah Nurseta yang tadinya oleh pemuda itu ditinggalkan di perbatasan. Pasukan ini adalah prajurit-prajurit pilihan dan melihat betapa Ki Sinduening dikeroyok banyak warok. Mereka pun tanpa diperintah lagi segera terjun ke dalam pertempuran membantu Ki Sinduening yang sudah mereka kenal baik. Keadaan segera berubah setelah 12 orang ini membantu Ki Sinduening. Para warok yang tadinya mengeroyok ketat, menjadi panik dan mereka melawan mati-matian. Terjadilah pertempuran kecil di tempat itu dan mendapatkan bantuan pasukan Mataram, timbul pula semangat Ki Sinduening. Dia pun mengamuk dan banyak musuh roboh oleh pecutnya. Dia harus segera dapat menghancurkan para pengeroyok, agar dia dapat menyusul Nurseta dan menolong putrinya. Sementara itu, biarpun kedua tangannya sudah ditelikung ke belakang dan diikat oleh libatan kemben merahnya sendiri, Mawarsih tidak menyerah begitu saja. Ketika ia dipondong oleh Wirobandot memasuki hutan, ia meronta-ronta dan menggunakan kedua kakinya untuk menendang-nendang sekuat tenaga. Karena ia meronta, tentu saja hal ini amat mengganggu Wirobandot yang sedang berlari cepat memasuki hutan. Bocah setan! Diamlah dan jangan meronta kalau kau tidak ingin kulempar," bentak Wirobandot yang terpaksa menghentikan larinya. Akan tetapi, Mawarsih tidak menghentikan gerakannya meronta, bahkan kakinya berhasil menendang paha orang yang memondongnya sehingga terpaksa Wirobandot melemparkan tubuh Mawarsih ke bawah. Gadis ini dapat melompat dan tidak terbanting, melainkan jatuh dengan kaki dulu ke atas tanah, lalu ia memasang kuda-kuda, siap melawan mengandalkan kedua kakinya, karena kedua tangannya masih belum dapat ia lepaskan dari ikatan. Engkau memang keras kepala," kata Wirobandot dan dia pun menerjang ke depan. Mawarsi menyambut terjangan itu dengan tendangan kaki kirinya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam tendangan itu. Akan tetapi Wirobandot mengelak ke kanan sambil menangkis dari samping. Karena kedua tangannya tertelikung ke belakang, dan tendangannya itu ditepis dengan kuatnya, maka Mawarsih kehilangan keseimbangan tubuhnya dan terpelanting. Wirobandot tidak mau repot lagi. Melihat gadis itu terpelanting roboh, dia cepat berlutut dan menggunakan tangan kanannya menampar perlahan ke arah tengkuk gadis itu. Plak! Tamparan itu cukup membuat leher Mawarsih terkulai dan gadis itu pun roboh pingsan. Wirobandot memodong lagi tubuh yang kini sudah lemas itu, dan dia melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan. Akan tetapi pada saat yang sama itu, terdengar kaki kuda yang dilarikan cepat menuju ke tempat itu. Wirobandot tersenyum, mengira bahwa tentu yang datang ini adalah pemuda yang mengaku sahabat putrinya itu. Akan tetapi setelah dekat, ternyata penunggang kuda itu seorang yang mukanya ditutupi kain hitam dari bawah mata sampai ke leher. Selagi Wirobandot tertegun, si kedok hitam itu sudah meloncat dari atas kudanya dan bagaikan seekor burung Garuda menyambar. Dia sudah menyerang dengan cengkeraman tangannya ke arah kepala Wirobandot. Serangan itu demikian cepat dan kuatnya sehingga ada angin pukulan yang menyambar ke arah kepala. Wirobandot maklum bahwa lawan ini tangguh, maka terpaksa dia melemparkan tubuh Mawarsih yang pingsan itu ke atas tanah, dan dia sendiri sudah mengangkat kedua lengannya untuk menangkis, menyambut serangan si kedok hitam. Pertemuan tenaga sekali ini jauh lebih hebat daripada yang pertama tadi karena keduanya berpijak pada tanah. Dan akibatnya, tubuh Wirobandot terjengkang dan dia bergulingan ke belakang. Ketika dia melompat bangun, wajahnya agak pucat dan napasnya terengah. Dia juga merasa gentar karena maklum bahwa dia jauh kalah kuat dalam hal tenaga sakti.
Karena merasa takut untuk melawan sendiri, Ki Wirobandot lalu meloncat dan menghilang di antara gerombolan pohon. Dia akan melihat keadaan anak buahnya dan setelah mendapat bantuan anak buahnya, baru dia akan mengeroyok si kedok hitam yang lebih tangguh dibandingkan Ki Sinduening sendiri itu. Akan tetapi, betapa kaget rasa hati Warok Wirobandot ketika dengan jalan memutar dan menyusup-nyusup di antara pohon-pohon di hutan itu dia kembali ke tempat pertempuran, dia melihat betapa anak buahnya dihajar kocar-kacir oleh Ki Sinduening yang kini dibantu oleh selosin para jurit Mataram yang rata-rata memiliki kepandaian yang tangguh. Tanpa berpikir dua kali, Warok yang licik ini diam-diam melarikan diri, bahkan tidak berani kembali ke dusun beleduk tempat tinggal para muridnya, melainkan langsung saja dia kembali ke Pacitan dan baru pada keesokan harinya dia pergi menghadap ke Ponorogo untuk menghubungi putrinya dan memberi laporan tentang peristiwa di luar dusun beleduk itu. Sementara itu, si kedok hitam yang melihat Warok Wirobandot melarikan diri, tidak melakukan pengejaran, melainkan cepat dia menghampiri Mawarsih yang menggeletak di atas tanah dengan pandang mata penuh kekhawatiran. Dia cepat berjongkok di dekat Mawarsih dan memeriksa keadaannya. Sinar mata yang tadinya khawatir itu kini bersinar kembali setelah dia mendapat kenyataan bahwa Mawarsih tidak menderita luka hanya pingsan saja. Dia lalu memondong tubuh yang lemas itu, melompat ke atas kudanya yang tetap tenang berada di situ. Cara dia melompat ke atas punggung kudanya sambil memondong tubuh Mawarsih, nampak begitu ringan seolah-olah tubuh gadis itu sama sekali tidak menjadi beban baginya. Dia duduk sambil memangku Mawarsih, lengan kiri merangkul pundak, dan tangan kanan memegang kendali kuda yang dijalankan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, menuju ke tempat terjadinya pertempuran tadi. Melalui kain hitam yang menutupi muka di bawah matanya, si kedok hitam mengamati wajah Mawarsih yang begitu dekat dengannya, wajah yang kepalanya disandarkan di dadanya. Melihat rambut yang terlepas itu, sungguh amat berlawanan dengan pakaiannya, pakaian pria, akan tetapi rambut kepala dan wajah itu jelas wanita, cantik jelita pula. Si kedok hitam tersenyum dan matanya terpesona menatap ke arah Sinom, anak rambut, di tepi hutan rambut di atas dahi, halus lembut melingkar-lingkar dan dahi itu agak basah oleh keringat. Seperti terpesona, si kedok hitam menundukkan mukanya, seperti terdorong kekuatan yang membuatnya kehilangan kesadaran, hidung dan mulutnya mencium dahi berkeringat itu. Dengan kemesraan yang mendalam. Agak lama mulut dan hidungnya menempel di dahi itu, terasa asin keringat itu di bibirnya. Tiba-tiba tubuh Mawarsih bergerak, kedua tangannya sudah tidak terikat kemben merahnya lagi, bahkan kemben itu oleh si kedok hitam dikalungkan di pundak Mawarsih. Begitu membuka mata, Mawarsih melihat betapa dirinya berada di pelukan orang dan dahinya dicium mesra sekali. Ia meronta kuat. Si kedok hitam terkejut dan melepaskan rangkulannya. Mawarsih melompat dan baru ia tahu bahwa dirinya berada di pangkuan orang di atas kuda. Ketika ia membalik dan memandang, ia melihat bahwa yang memangkunya dan merangkulnya, bahkan yang menciumnya tadi adalah si kedok hitam, tokoh yang selama ini membuatnya merasa kagum dan rindu. Si kedok hitam sudah menutupkan kembali kain hitam di atas hidung dan mulutnya. Kain hitam itu tadinya disingkapnya ketika dia mencium dahi, dan dia menjadi salah tingkah, seolah baru sadar bahwa dia tadi telah melakukan sesuatu yang amat tidak masuk akal, amat bodoh dan amat tidak sopan. Kau, Mawarsih berkata, matanya terbelalak, mukanya merah sekali dan ia pun bingung, tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Bermacam perasaan mengaduk hatinya. Ada kaget, ada heran, ada marah, ada malu, akan tetapi entah mengapa, kemarahan tidak juga mau memperlihatkan pengaruhnya. Maafkan aku. Maafkan. Si kedok hitam menarik kendali kudanya. Binatang itu meringkik, mengangkat kedua kaki ke atas, lalu melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu.